ini dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Kriwil, Ya, udah gak bete lagi ya? enggak dong. Hari ini happy kan? Iya. Nah, Kriwil, hari ini ada yang ulang tahun, Bu. Oh iya, ada Kak, ada. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Yeay! Kok Tumi sih? Hah? Bukan Kriwil, bukan. Salah ya? Bukan dong Kriwil. Oh iya, lupa. Bukan hari ini Kriwil ulang tahun. Iya. Aduh, terus siapa? Nah, hari ini tuh ulang tahun si Sisi yang ke-11, Kriwil. Oh, ulang tahun gereja kita. Tuh, Oh, salah. gereja kita. Wah, Kriwil. Kita ulang. Jadi happy birthday apa dong, Kak? Happy birthday si Sisi. Happy birthday si Sisi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday si Sisi. Yeay. Wah, selamat ya buat si Sisi yang ke-11. Yeay. Nah, Kriwil, Ya, kalau lagi happy berarti kita sudah siap nih mau memuji Tuhan. iya, Mendengar sudah firman dong. Tuhan. Sudah Kak Vita, ini Oke udah deh. gak sabar mau lihat part 4. Mantap. Kalau gitu kita buka ibadah kita di dalam doa ya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Juga untuk gereja kami yang boleh merayakan ulang tahun yang ke-11. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk segala berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dan gereja kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami setiap harinya. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita ngapain, Kriwil? Mau memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Siapa di sini yang suka berdoa? Aku. Nah, kita harus selalu berdoa ya teman-teman. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Oke. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan ya. Harus terus semangat. Baca kitab suci, doa setiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
ya Kak Iwil? Iya, Kak. Semangat. Betul. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama saksikan apa? Kita mau lihat teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan Kak Vita. Wah, keren banget pastinya ya. Iya. Yuk, saksikan sama-sama. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yeay. Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan diri. Roma 12 ayat 2C. Ayat 2C. Roma 12 ayat 2. Apa yang baik? Lihat. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah Roma 12 ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2b. Sehingga Iya. kamu Dapat dapat membedakan manakah 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 kehendak kehendak Allah. Ayat 2b. 2B. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah Roma 12 ayat 2b, Sehingga sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Roma 12 ayat 2B. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Roma 12 ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 12 ayat 2b, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan jiwamu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, keren Wah, keren banget. banget. Mereka bisa hafal ya, Kak. Kan ya? Iya, pinter. Luar biasa. Nah, sekarang waktunya dengar firman Tuhan ya. Iya, Kiwil nggak sabar mau Iya. dengar firman Tuhan. Betul, adik-adik juga nggak sabar. Iya, soalnya ini kan part 4, Part Kak. 4 ya. Iya. Wah, seru banget pastinya. Dengar firman Tuhan dengan baik ya. Oke. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Kita telah tiba di cerita bersambung tentang Daniel di sesi terakhir.
Tante mau mengulang kembali cerita bersambung kita tentang Aku Anak Tuhan Zaman Now. Part 1 mengajarkan agar adik-adik semua memiliki karakter berani bertindak melawan hal yang tidak benar. Part 2 mengajarkan adik-adik untuk berani bersaksi kepada siapa saja. Part 3 mengajarkan adik-adik untuk setia mengikut Tuhan walaupun harus mengalami kesulitan atau tantangan. Part 4 yang merupakan cerita hari ini yang mengajarkan adik-adik untuk mengembangkan gaya hidup yang suka berdoa. Jadi, cerita hari ini Tante ambil dari kitab Daniel pasal 6. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca pasal 6 seluruhnya, oke? Nah, Tante harap adik-adik semua bisa mengikuti cerita bersambung ini dengan setia dan menerapkan ajaran-ajaran yang disampaikan melalui cerita bersambung ini. Oh ya, Tante mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Siapa-siapa saja yang dimasukkan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala? Sadrak, Mesak, dan Abednego, Mbak. Oke, 100 untuk Brandon. Apa ketiga pemuda ini jadi terbakar hangus dalam dapur api itu? Tidak. Oke, lalu apa yang terjadi? Tuhan sendiri datang untuk menolong mereka, Mak. Jadi mereka bisa berjalan-jalan dengan aman di dapur. Di dalam dapur api itu. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana kesetiaan ketiga pemuda ini diuji lewat dapur api dan mereka keluar dari dapur api tanpa bau terbakar dan tetap sehat. Justru tali yang mengikat badan mereka yang terbakar. Nah, cerita hari ini lebih seru lagi loh. Adik-adik semua mau mendengarnya? Kami mau mendengar. Oke, nah cerita hari ini di mana di Babilonia Raja Darius yang memerintah. Daniel diberikan kedudukan yang cukup tinggi oleh Raja Darius. Tuhan memberkati Daniel dengan kepintaran dan hikmat melebihi teman-temannya yang lain. Teman-teman Daniel bukan saja yang 3 itu, bukan saja Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi teman-teman Daniel yang lain juga banyak ya. Dan Tuhan memberkati Daniel melebihi teman-teman yang lain itu. Hal yang luar biasa, apa yang ada dalam diri Daniel? Nah, Daniel mempunyai hal yang luar biasa, yaitu Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Apa roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus? Ya, benar sekali Andrew. Roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Dan satu hal lagi yang indah dalam diri Daniel adalah... Menjadi penasaran deh, apalagi yang indah dalam diri Daniel? Daniel adalah seorang yang suka sekali berdoa. Daniel selalu berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Kan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi di negeri Babel. Lalu, apakah Daniel masih punya waktu untuk berdoa 3 kali sehari? Karena yakin Daniel bisa mencari waktu sehingga Daniel tetap bisa berdoa 3 kali sehari. Andrew yakin karena Daniel punya Roh Kudus Ya. dan Daniel suka berdoa. Itu sebabnya Tuhan menolong Daniel. Benar sekali. Tuhan menolong Daniel sehingga ia bisa mendapat kedudukan yang tinggi di negeri Babel. Karena Daniel orang yang jujur, pintar, maka raja bermaksud untuk memberi kedudukan lebih tinggi lagi, yaitu atas seluruh kerajaannya. Wow, luar biasa sekali Daniel. Pasti teman-teman Daniel yang lain iri kepada Daniel. Nah, benar sekali. Teman-teman Daniel yang lain bukan yang 3 orang itu teman Daniel yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi teman-teman yang lain itu yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka iri kepada Daniel. Karena raja sayang kepada Daniel dan mau memberi kedudukan yang lebih tinggi di atas teman-temannya itu. Jadi mereka selalu memperhatikan Daniel untuk mendapatkan kesalahan yang Daniel lakukan. Tetapi
Mereka tidak bisa menemukan kesalahan Daniel. Karena Tuhan selalu melindungi Daniel. Betul sekali, Tuhan melindungi Daniel. Lalu kata teman-teman Daniel, kita tidak bisa menemukan kesalahan yang diperbuat Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Lalu mereka datang kepada Raja Darius, meminta agar Raja mengeluarkan satu peraturan agar dalam 30 hari semua rakyat hanya boleh meminta sesuatu kepada Raja. Kalau dalam 30 hari itu ada yang meminta sesuatu kepada dewa lain atau kepada manusia, maka orang tersebut harus dilempar ke dalam gua singa. Dan Raja setuju, lalu dibuatlah surat larangan tersebut. Pasti ini jebakan yang dibuat teman-teman Daniel kepada Daniel. Karena teman-teman Daniel ini jahat juga ya. Jahat memang mereka. Benar sekali. Lalu apa yang Daniel lakukan? Apa dan tetap berdoa 3 kali sehari? Ya, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Walaupun larangan itu melarangnya untuk meminta sesuatu kepada manusia atau dewa lain selain kepada Raja. Daniel masuk ke dalam kamarnya. Lalu Daniel berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan 3 kali sehari. Ternyata teman-teman Daniel yang iri hati kepada Daniel itu mengintip apa yang Daniel lakukan. Jadi segera mereka memberitahukan Raja bahwa Daniel tidak mengikuti perintah larangan yang sudah Raja keluarkan. Daniel tetap berdoa memohon kepada Allahnya, bukan kepada Raja. Apakah Raja mau menolong Daniel agar tidak dimasukkan dalam gua singa? Atau Daniel tetap harus dimasukkan ke dalam gua singa? Ya, karena surat larangan itu sudah dicap dengan cap Raja sehingga tidak bisa diubah. Maka dengan berat hati dan dengan sedih, Raja menyuruh memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Raja sempat bertemu dengan Daniel dan Raja berkata, Apa yang Raja katakan? Raja berkata, Allahmu yang kau sembah Daniel dengan tekun, dialah yang akan melepaskan engkau. Kira-kira Allah menolong Daniel atau tidak ya? Dengan cara apa ya Allah menolong Daniel dari singa-singa yang kelaparan itu? Rena pengen tahu bagaimana caranya Allah menolong Daniel dari terkama singa-singa yang kelaparan itu. Nah, Daniel dilempar ke dalam gua singa. Lalu mulut gua itu ditutup. Kemudian dicap oleh cap Raja sehingga tidak ada orang yang bisa membukanya. Lalu apa yang Raja lakukan? Raja pulang ke istananya dengan hati yang sedih sekali. Ia tidak mau makan, semalaman juga Raja tidak tidur. Ternyata Raja sangat menyayangi Daniel ya. Soalnya Daniel tidak berbuat salah apa-apa. Ya, benar sekali. Raja berharap Allah yang disembah Daniel akan melepaskan Daniel dari terkaman singa-singa yang kelaparan itu. Jadi, pagi-pagi benar Raja datang ke mulut gua singa itu. Apa yang akan dilakukan Raja? Apakah Raja akan mengeluarkan Daniel dari gua itu? Tunggu dulu. Tante belum selesai ceritanya. Adik-adik mau dengar apa yang terjadi dengan Daniel? Mau. Nah, setelah Raja tiba di mulut gua itu, Raja langsung berseru kepada Daniel, tapi dengan suara yang sedih, dengan suara yang was-was, ragu-ragu. Apa Daniel masih hidup atau tidak ya? Jadi Raja berseru, Daniel, apakah Allahmu telah melepaskan engkau dari terkaman singa-singa yang lapar itu? Coba adik-adik tebak. Apakah Daniel masih hidup atau sudah mati diterkam singa-singa yang lapar itu? Benar yakin. Daniel pasti masih hidup. Anda juga yakin begitu karena Allah yang disembah Daniel akan menolong Daniel. Tapi bagaimana caranya? Nah, caranya Daniel dari dalam gua singa menjawab Raja, Ya Raja,
Allah telah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa yang kelaparan itu, sehingga aku tidak diapa-apakan oleh singa ini, karena ternyata aku tidak berbuat salah. Puji Tuhan. Mendengar itu, raja sangat gembira. Segera raja menyuruh agar batu yang menutup mulut gua singa itu dibuka dan Daniel dikeluarkan dari dalam gua tersebut. Lalu raja memberi perintah. Apa perintah raja? Raja menyuruh agar teman-teman Daniel yang iri hati kepada Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Itulah hukuman yang mereka alami karena iri hati. Lalu raja mengirimkan surat kepada seluruh rakyat berupa satu perintah. Perintah apa lagi yang ditulis raja? Raja memerintahkan agar seluruh rakyat harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Karena hanya Allah Daniel yang hidup dan berkuasa untuk melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat. Allah lah yang melepaskan Daniel dari mulut-mulut singa yang kelaparan. Hore! Ya, ternyata kesetiaan Daniel dalam berdoa dan hidup dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan menyatakan kuasanya melindungi Daniel dari singa-singa yang kelaparan. Dan seluruh rakyat harus menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, pelajaran dari cerita ini yang bisa kita ambil, Daniel tetap melakukan kebiasaan yang biasa ia lakukan, yaitu berlutut, berdoa, dan menyanyi memuji Tuhan. 3 kali sehari Daniel melakukan ini, dan itu menjadi suatu gaya hidup Daniel. Tuhan menghargai apa yang Daniel lakukan. Itu sebabnya Tuhan memberi kepintaran dan hikmat melebihi teman-teman Daniel yang lain. Juga waktu Daniel menghadapi masalah dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan mengirim malaikat menutup mulut-mulut singa sehingga Daniel tidak digigit oleh singa-singa yang kelaparan itu. Daniel tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Belen juga mau membiasakan diri untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Andrew juga, apalagi kalau Andrew sedang berkesulitan dalam pelajaran, Andrew berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong Andrew. Amin, very good Brandon dan Andrew. Jadi adik-adik semua, marilah kita selalu berdoa dengan tidak bosan-bosan atau malas ya. Tuhan memberkati kita semua. Nah, ayat hafalan hari ini, kita akan menghafal Roma 12 ayat 2 seluruhnya. Nah, coba kita akan membaca, mengulang kembali ayat hafalan ini. 3, 2, 1. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat ini bagus sekali. Jadi Tante harap semua adik-adik sudah bisa menghafal ayat ini, oke? Nah, karena hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Januari, maka kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Happy birthday Ilinka, happy birthday Brandon, happy birthday Rilin, happy birthday Michelle. Wish you all the best. God bless you all. Dan hari ini, tepat hari ini, kita juga merayakan hari ulang tahun gereja kita, Charismatic City Church, yang ke-11 tahun. Kita berdoa Tuhan memberkati dan kiranya gereja
Charismatic City Church bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita hari ini tentang Daniel. Walaupun ada ancaman untuk dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap mau berdoa kepada Tuhan karena Daniel tahu Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menolong dan melepaskan Daniel dari terkaman singa-singa yang kelaparan. Dan mujizat terjadi. Daniel bisa keluar dari gua singa dengan tetap hidup. Tidak ada luka sedikit pun di badan Daniel. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini. Kami juga mengucap syukur buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Kami berdoa agar Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan memakai kehidupan mereka yang masih muda. Dan khususnya melalui cerita hari ini, adik-adik ini juga mau setia berdoa tiap hari. Karena waktu mereka rajin berdoa, maka Tuhan juga akan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk gereja kami, Charismatic City Church, yang berulang tahun, yang ke-11 tahun pada hari ini. Tuhan berkatilah gereja kami. Kiranya melalui gereja kami, banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye. Wah, keren banget Kak Vita firman Tuhannya. Dari part 1 sampai part 4, Tuhan itu luar biasa ya Kak Vita. Iya betul, dahsyat, luar biasa. Minggu ini we will belajar kalau kita itu harus suka berdoa. Wah keren, seperti Daniel Iya. suka berdoa. Kalau Kak Vita belajar supaya jangan takut. Jangan takut. Walaupun dalam situasi yang gak bagus atau mungkin menyeramkan. Terus Atau mungkin sesuatu yang gak enak yang kita hadapi. Gak usah takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Terus sekarang apa itu? Kita mau ngerjain aktivitas ya Kak? Iya, betul. Wah, seru nih. Pasti. Yuk, sama-sama kerjain.
adik-adik. Dan jangan lupa dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, pengumuman dong Kriwil. Apa itu? Nah, bulan depan Ya, kita sudah ada stiker reward. Yeay. Dan bulan depan juga itu kita akan sama-sama merayakan Imlek. Oh, Imlek. Tahun baru Cina. Iya. Wah, seru ya. Terus itu enggak Valentine enggak, Kak? Wah, Valentine minggu depannya lagi. Oh, banyak acara. Banyak, pasti seru banget. Makanya harus ikutin terus Sekolah Minggu Di Udara. Oke, Kriwil, ibadah kita sudah selesai. Belum, Kak Vita. Oh, apa? Ada yang ulang tahun. Oh iya, kita mau sama-sama ucapin selamat ulang tahun. Happy birthday to Ilinka. Happy birthday to Brandon. Happy birthday to Rilin. Happy birthday to Michelle. And happy birthday Sisi yang ke-11. Wish you all the best. God bless you